Halo saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Hari ini Pastor Ruli berhalangan, tapi saya tidak sendirian sebab saya ditemani oleh sahabat saya, Pastor Robson. Yes. How are you? Thank you for coming. Thank you so much. Terima kasih banyak udah menyempatkan diri. Nah saudara, pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pentingnya apologetika, atau ya kita mau ngobrol seputar apologetika ya. Jadi untuk saudara yang punya pertanyaan boleh langsung di kolom YouTube saja ya. Untuk saudara yang menyaksikan acara ini secara langsung ya. Tetapi saya juga ingin menyapa untuk saudara yang menyaksikan nanti tunda baik di YouTube maupun di MNC Live Channel. Saya juga ucapkan selamat bergabung, selamat belajar. So we talk about apologetic. Kita mau ngobrol seputar apologetika. Nah, Pastor Robson, apologetika belakangan ini seksi nih, ya. Wah, kita tahulah banyak sekali yang nge-live ya. Dan apologetika itu sangat diminati hari-hari ini ya. Di TikTok, di YouTube, ya. Bahkan saya punya teman-teman yang bukan orang Kristen, tapi seneng mendengarkan apologetika. Katanya seru tuh. Wah, debat-debat di YouTube gitu seru. Nah, sehingga tidak sedikit orang yang berpikir apologetika adalah debat. Ya. Apologetika adalah ribut sama agama lain. Nah, gitu tuh ya. Nah, sebenarnya apa sih apologetika itu gitu? Ya. Kita mulai dari hal yang sederhana ya. Ya. Apa itu apologetika supaya tidak disalahpahami arti dan maksud tujuannya. Jadi kalau saya merujuk kepada beberapa pandangan para pakar seperti R.C. Sproul, dia mengungkapkan perhatian utama dari tugas atau ilmu apologetika Kristen ialah menyediakan pembelaan terhadap kebenaran yang diklaim oleh iman secara intelektual. Lalu ada John M. Frame, dia mengatakan apologetika itu adalah satu ilmu yang mengajar orang Kristen bagaimana memberi pertanggungan jawab tentang pengharapannya atau imannya. Jadi apologetika itu bukan soal bagaimana kita menghancurkan orang lain, bagaimana kita menjatuhkan orang lain, bukan gitu loh. Apologetika itu bukan bagaimana kita teriak-teriak gitu loh, siapa yang paling kenceng suaranya atau emosinya, iya, siapa yang paling kasar, bukan. Dan pada akhirnya kalau salah kita memahami apologetika, biasanya salah juga penerapannya. Jadi antara ilmu dengan etika itu sebenarnya dua hal yang nggak bisa dipisahkan, Pak Gem. Jangan sampai gini loh, jangan sampai orang jadi tidak menerima apa yang kita sampaikan, kita jelaskan atau keyakinan kita hanya karena kurangnya atau minimnya moral kita atau etikanya kita gitu loh. Nah, dalam hal ini menarik untuk kita merujuk kepada satu ayat yang sangat populer sekali, yaitu 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini ultimat sifatnya. Ini adalah preposisi yang tidak boleh tidak ada pada diri seseorang Kristen dan secara khusus para apologet. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan di ayat ke-16 ini dikatakan dengan hati nurani yang murni atau yang bersih. Jadi berapologetika itu adalah panggilan yang alkitabiah. Itu dulu nih. Jadi jangan sampai dalam tanda petik dikotori dengan konsep atau pemahaman yang salah. Tadi ya, apologetika debat. Meskipun nggak jarang kita ada dalam perdebatan ketika berapologetika, tapi berapologetikalah dengan elegan. Dalam konteks untuk memberikan informasi secara ilmiah apa yang kita yakini. Kita mau meluruskan pandangan orang yang salah terhadap apa yang kita yakini. Dia meyakini tentang iman kita secara salah, secara keliru. Itu haknya kita. Atau kita wajib untuk memberikan pemahaman yang benar. Tidak seperti yang kamu pahami loh. Misalnya Alkitab sudah dipalsukan. Paling tidak kan kita punya beberapa pertanyaan.
untuk mengencounter pemahaman yang keliru itu. Siapa yang memalsukan, di mana dipalsukan, kapan dipalsukan, mana yang asli, dengan tujuan apa dipalsukan. Atau Yesus itu hanya manusia bukan Tuhan. Gak masuk akal rasanya mempercayai manusia sebagai Tuhan. Nah, kita gampang sekali gitu loh mengkonfrontir pemahaman yang salah itu. Kita nggak pernah mempertuhankan manusia, karena Yesus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Tentunya bisa panjang ini nantinya, tapi paling tidak kita harus memahami nafas dari apologetika. Apologetika adalah seni mempertanggungjawabkan iman Kristen ketika iman kita disalahpahami atau diserang. Ya, tapi nanti kita bisa ngomong tentang caranya juga, nggak kalah penting caranya, gitu loh. Jadi kalau berisi ilmu kita, beradab juga karakter kita, sehingga enak gitu loh ketika kita menyampaikan kebenaran sama orang, karena ada kasih di dalamnya. Nah, kalau ada dalam kasihnya nggak mungkin kita kasar, Pak Gem. Nggak mungkin spirit kita, motif kita salah untuk menghancurkan orang itu, menjatuhkan orang itu. Kalau spiritnya kasih, ya apa pada akhirnya kita ingin merangkul orang itu, bagaimana orang itu benar-benar mengenal Kristus lewat perbincangan kita, lewat diskusi kita, atau bahkan perdebatan kita. Itu apologetika secara teknis. Ya, karena ada banyak orang yang berpikir, tadi yang saya katakan yang pertama, apologetika adalah itu debat-debat, ya, debat-debat di sosial media khususnya. Kalau yang kedua, ada orang yang berpikir apologetika, oh itu tugas yang pinter-pinter aja tuh. Kita mah jemaat biasa mah kagak perlulah gitu-gituan, kita mah kagak penting lah buat apologetika. Nah, itu tuh gimana? Sebenarnya apologetika tugas siapa sih? Oke, gini, paling tidak ketika kita ditanya mengapa kita percaya Yesus, kita punya jawaban. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa tentang apa yang kita imani. Sudah lama jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Ini dulu nih poinnya nih. Nanti dulu masalah apologetika. Kan nggak usah apologetikanya lah. Kan miris rasanya belasan tahun, puluhan tahun kita jadi Kristen tapi nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Nah, belajar apologetika mendorong kita untuk memahami apa yang kita imani. Kita didorong gitu loh untuk mempercakapkan kekristenan itu apa intinya, apa warnanya, apa karakteristiknya. Jadi ada keuntungan kalau kita belajar apologetika. Plus yang lainnya adalah nanti kita bisa menuntun. Ada keluarga kita misalnya yang belum jadi Kristen, kita ingin memperkenalkan Kristus, dimulai dari mana kita memperkenalkan Kristus? Kan indah sekali pada akhirnya apologetika itu, yaitu memberikan kita tips-tips atau langkah-langkah untuk mendekati mereka, menjangkau mereka. Jadi kalau ditanyakan tugas siapa berapologetika, tugas setiap mereka yang rindu memperkenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Itu Bagam. Oke. Nah, jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa apologetika ini sangat diperlukan oleh setiap orang percaya ya. Yes. Kalau tadi dikatakan sangat rindu untuk memperkenalkan kepada Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Jadi apakah apologetika itu sama dengan penginjilan atau gimana? Oke. Kan kalau tadi Pastor Robson katakan itu, orang pasti berpikir oh itu mah penginjilan gitu loh. Oke. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama membicarakan tentang Yesus. Oke. Tapi penginjilan itu ibarat sebuah undangan gitu loh. Pesan yang disampaikan untuk mengundang setiap orang percaya kepada Yesus. Apologetika itu adalah menjelaskan lebih dalam lagi tentang pesan itu gitu loh, atau meluruskan pandangan orang yang salah tentang pesan yang disampaikan itu. Kan dalam penginjilan udah otomatis pesan utamanya adalah membawa setiap orang percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Kita adalah orang-orang yang telah berdosa dan kepastian cuma satu, yaitu binasa. Dan hanya ada satu pribadi yang bisa membawa kita keluar dari kebinasaan. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Kita bukan hanya sekedar pasti binasa, tetapi kita nggak bisa berbuat apapun untuk mengubah nasib kita. Hanya Yesus yang bisa mengubah nasib kita. Nah, itu kan penginjilan. Tapi kalau apologetika lebih dalam lagi. Kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Tapi kan masalahnya dia hanya manusia. Loh, masalahnya kan dia mati. Masalahnya dia berdoa. Dan yang lain-lainnya. Di sini masuk ranah apologetika untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang kita imani tadi, gitu Pak Gam.
Oke, jadi apologetika ini intinya diperlukan juga menurut saya bukan hanya memperkenalkan Kristus, tetapi orang yang belajar berapologet itu sebenarnya dia juga memperkokoh landasan iman dia. Ya. Banyak orang Kristen itu jadi mempertanyakan imannya sendiri loh. Iya ya, kok Kristen gini ya? Oh iya ya, ini kok kayak nggak masuk akal ya. Sehingga ada yang sampai titik paling ekstrimnya jadi murtad, jadi pindah keyakinan. Itu pun ada gitu loh, banyak ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah paham sebetulnya dengan apa yang diyakininya atau dengan apa yang diikutinya gitu loh. Makanya apologetika memang juga berguna untuk memperdalam ya landasan iman seseorang. Ya. Nah, tapi sekarang kalau Pastor Robson sendiri gimana melihat fenomena-fenomena sekarang? Kan banyak apologet yang muncul nih. Ya. Ya. Ini viral ini nih. Mereka ya. Iya. Dan apakah berdebat di sosial media gitu? Memang seksi sih dalam arti lucu aja gitu. Saya kadang-kadang juga kalau dengerin suka ketawa-tawa sendiri gitu. Nah, ini tanggapan Pastor Robson nih ini gimana gitu loh. Ya, ini pertama-tama gini lah. Kita dalam semua hal ya, kita harus memastikan diri kita bersih. Kita punya spirit dan motif yang benar. Ketika melakukan sesuatu dan secara khusus apologetika. Spirit kita dalam berapologetika itu apa? Tidak ada yang lain selain kasih gitu loh. Kasih terhadap jiwa-jiwa. Kita ingin sebanyak mungkin orang tadi mengenal Kristus, atau ada orang yang sudah mengenal Kristus tapi Kristus yang lain, seperti yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, Yesus yang lain gitu loh. Nah, orang yang seperti ini juga ya perlu diapologetikakan gitu loh. Dikasih tahu ajaran yang benar tentang Kristus itu seperti apa, yang kamu pahami itu keliru. Nah, jadi spiritnya itu adalah kasih. Lalu Yohanes 14 ayat 15, kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi wujud dari cinta kita atau kasih kita terhadap Tuhan ya apologetika. Jadi motif dan spirit itu harus benar. Tujuan kita itu harus benar dulu, nggak bisa enggak. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita nggak jadi orang-orang yang dikit-dikit konten gitu loh. Lagi viral satu case, langsung kita secepat-cepatnya buat pembelaan gitu loh. Nggak ada yang salah dengan itu, tetapi kalau semuanya itu hanya untuk pansos gitu loh, supaya kita cepat naik ratingnya, cepat dikenal oleh orang banyak, lalu harus sigap gitu loh dalam memberikan respon. Bukan ini apologetika gitu loh. Terus cenderung malah mengkerdilkan atau menjatuhkan bahkan sesama orang beriman gitu loh, sesama orang Kristen. Saya sering melihat kecenderungan itu, Bagem, dalam panggung-panggung apologetika yang ada, baik itu di YouTube maupun di TikTok atau di Facebook gitu. Akhirnya kontraproduktif gitu loh, sama Kristen gitu loh, saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Nah, ini jadi lucu. Karena gini Bagem, saya ini ya, saya nggak anti berdebat sama siapapun. Saya nggak anti berapologetika sama siapapun. Tapi saya minimalisir ruang untuk berdebat sesama orang beriman, sesama Kristen. Gitu loh. Apalagi di muka publik. Apalagi di depan publik gitu loh. Itu jadi bahan tontonan loh kita. Malah jadi bahan cibiran dan ketawaan itu. Ya, tuh lihat mereka. Kita nggak perlu serang mereka. Mereka saling serang sendiri. Yaudah, kita nggak perlu jatuhkan mereka. Nanti jatuh sendiri mereka. Karena baku hantam, ya kan, baku pukul, ya kan, baku ribut, baku emosi. Nah, kan maksudnya gini, marilah kita dengan hati yang jernih, hati yang murni, ya kan, kepala dingin gitu loh. Cermati lu fenomena yang ada. Dengan kita meribukan sesuatu, lihat fenomena, kekristenan jadi resah, chaos gitu loh, kacau, ribut semuanya. Ada orang yang pada akhirnya, misalnya saya baru seminar di Jawa Timur, dia ngefans sama satu anak muda yang cukup terkenal lah, ya, dan maksudnya langsung booming lah, karena dia berapologetika dan cenderung memberikan pertanggungjawab terhadap iman Kristen dengan agama yang lain. Akhirnya karena ada satu case yang kemarin itu lagi rame itu,
Dia jadi ilfil sama anak muda itu gitu loh. Nah, maksud aku gini, lihat fenomenanya gitu loh. Benefit apa gitu loh, keuntungan apa? Nggak memberikan keuntungan atau dampak baik apa-apa kalau kita ribut sesama kita. Nah, ini yang harus dipertimbangkan dengan matang. Bukan salah untuk kita memastikan posisi kita. Posisi kita yang mana dari antara kedua itu, atau ada kemungkinan ketiga, ya silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau ada orang yang berbeda pahamnya, pilihannya dengan kita, masa jadi musuh kita? Masa jadi kita sesatkan? Karena bagi saya salah dan sesat itu dua hal yang berbeda. Bisa Gitu loh. dijelaskan. Iya, orang bisa salah, Pak Gem, dalam memandang satu case atau satu ayat. Tapi kalau yang namanya sesat, ketika dia menolak ketuhanan Yesus, dia menolak Alkitab sebagai firman Allah, dia menolak Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang sudah terang-terangan dan sangat jelas Alkitab utarakan. Lalu dia menolak Allah itu sebagai Tritunggal. Ini kategori sesat. Tapi kalau selama ya kan Yesus disalibkan rencana siapa? Itu nggak jadi sesat kita. Yang penting kita percaya Yesus tersalibkan, dan dia tersalibkan karena dosa kita dan demi keselamatan kita. Kalau Yesus tidak mati, kita semua itu alamat binasa udah. Titik, itu poin utama yang harus sama-sama kita akui, titik temunya gitu loh. Yang membuat kita bisa bersama-sama pada akhirnya meskipun ada bagian-bagian kecil kita berbeda. Gitu, Bang. Ini jadi menggebu-gebu saya ini. Wah, kalau Pastor Robson sendiri itu tertarik gak untuk muncul-muncul di sosial media debat live? Sekali lagi ya Pak Gem ya, saya nggak takut sama sekali nggak takut. Apa yang kita mau takutkan? Apalagi kita sudah berkecimpung lama di dunia apologetika, dan di kampus saya ngajar teologi sistematika dan apologetika. Dan saya sudah banyak mengajar apologetika kepada banyak peserta, bahkan banyak mahasiswa ya di dalam dan luar kota. Jadi bagi saya topik-topik yang umum seperti kristologi, tritunggal, soteriologi ya, dan masih banyak lagi, itu kan sesuatu yang tidak asing bagi kita. Kita mau berdebat sama siapapun kita siap, nggak jadi masalah. Tetapi masalahnya gini. Masalahnya adalah kalau kita berdebat sama orang yang nggak tahu natur debat. Debat itu kayak apa ya, menjelek-jelekkan, menjatuhkan, menghina. Saya rasa kita nggak perlu berhadapan sama manusia yang seperti ini, orang yang seperti ini, yang apa ya, yang mudah mengeluarkan kalimat kasar seperti tolol, goblok, setan, gitu loh. Karena gini, ada tuh gitu loh, di YouTube saling serang gitu belakangan ini nih. Mungkin Pak Gem juga bisa tahu, atau kita yang nonton tahu banget lah. Itu sampai kalimat setan, ya kan, tolol itu keluar. Aduh, kasar banget gitu loh. Jadi image apologetika jadi buruk kalau seperti ini. Ngapain lagi kita teruskan? Padahal apologetika itu bukan hanya sesuatu yang alkitabiah, tetapi satu anugerah, ya, satu kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Alkitab berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan, dan akal budimu. Akal budi. Dengan akal budi kita bernalar, berlogika, berrasio. Kita nggak anti sama sekali yang namanya berapologetika. Karena apa? Karena Tuhan meminta supaya kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Jadi kalau mau berapologetika atau berdebat sama sekali nggak takut, nggak jadi masalah. Kalau saya pribadi, saya juga tidak takut. Dan saya tahu saya bisa gitu, tapi saya agak menghindari kalau itu, ya itu bukan apa panggilan saya lah kalau untuk saya. Nah, cuma gini, bagi saya juga penting untuk orang Kristen itu, menurut saya dalam berapologet, jangan sampai menghina, ya, jangan sampai menghina iman orang lain, satu, dan juga jangan menyalahpahami iman orang lain. Kita kan juga nggak mau disalahpahami. Ya betul. Ya. Menurut saya kita itu boleh dan harus memberikan jawab ketika iman kita disalahpahami. Tapi kita juga jangan dong menyalahpahami iman orang lain. Ya. Nah, Pastor Robson, kalau orang mau belajar berapologet, itu mesti dimulai dari mana? Oke, langkah-langkahnya sih banyak yang bisa kita tempuh ya. Kalau kita mau berapologetika, yang pertama kita harus memiliki atau pemahaman yang proporsional terhadap iman Kristen.
dari PL ke PB, Kejadian sampai Wahyu, minimal kita baca Alkitab berulang-ulang kali lah. Yes. Ya, jangan petentang-petenteng berapologetika tapi nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, nggak pernah baca Alkitab gitu loh. Jadi kita pastikan bahwa kita memahami kekristenan itu dengan baik, dengan benar. Kita punya pengetahuan yang proporsional. Dari sisi doktrinal misalnya, tadi ya kristologi, ya kan, hamartologi tentang dosa, terus soteriologi tentang keselamatan, tentang Tritunggal, pneumatologi tentang Roh Kudus, eklesiologi, eskatologi, dan banyak lagi doktrin-doktrin yang lainnya. Nah, ini minimal doktrin-doktrin yang umum, yang sangat dasar, sangat basic dalam kekristenan harus kita kuasai. Harus kita kuasai. Atau yang kedua, nggak kalah penting, doktrin-doktrin yang pada umumnya, yang paling sering, titik-titik kekristenan yang paling sering-sering itu yang mana? Kristologi kan? Kristologi tentang siapa Yesus itu, manusia atau Tuhan. Apakah dia hanya nabi aja, rasul aja, manusia biasa atau guru moral. Nah, ini yang paling umum diserang. Lalu Allah Tritunggal. Lalu Alkitab sering dikatakan sudah dipalsukan. Nah, ini titik-titik yang paling sering diserang. Nah, kita harus persiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan umum yang dipersoalkan. Yang kedua, ketika kita sedang berapologetika, kita memahami pendengar. Nah, ini ada satu case misalnya begini Pak Gem. Kita harus mempersoalkan bukan hanya pertanyaannya, tapi latar belakang seseorang mempertanyakan sesuatu. Misalnya dia berkata, Tuhan tidak ada. Jangan dengan cepat-cepat kita menjawab, ya kan, dari sisi akademis, ya kan, dari sisi argumentasi teleologis, argumentasi kosmologis, argumentasi ini dan sebagainya macamnya, bla 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 gitu loh. Nggak taunya yang dia butuhkan bukan jawaban akademis begitu. Yang dia butuhkan jawaban yang bersifat apa? Menyentuh hatinya, perasaannya secara psikologis gitu loh. Karena apa? Dia menyimpulkan Tuhan gak ada karena apa? Papanya itu mengasihi Tuhan, pelayanan, tapi sakit lalu dipanggil Tuhan dengan begitu cepatnya. Iya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita juga harus mempersoalkan latar belakang seseorang ketika menanyakan hal itu. Tentu beragam ya pertanyaan dengan background si penanya. Yang ketiga, mencari titik temu. Gini Pak Gem, seorang apologetika yang handal tidak pernah berhenti belajar. Ketika dia punya jawaban atas sebuah pertanyaan, dia nggak merasa puas dengan jawaban yang dia sudah temukan. Dia akan terus mencari, jangan-jangan ada jawaban yang lain yang lebih pas, yang lebih tepat, yang lebih mantap. Atau dia sudah punya jawaban yang pas gitu loh, tapi perlu dia kembang luaskan dengan dia terus menggali, mempelajari. Saya setiap hari pasti belajar Pak Gem. Almost every day saya belajar. Banyak buku. Saya udah otak-atik lah ya. Setiap hari saya menghiasi hari saya dengan baca buku dan menonton perdebatan dalam dan luar negeri. Ya, saya ya punya banyak lah terkait dengan vocabulary dari para apologet dalam dan luar negeri. Misalnya luar negeri James White, ya kan, Sam Smoon, David Wood, ada Timothy Keller sudah meninggal, ada masih banyak lah tokoh-tokoh yang lainnya yang saya demen banget ketika mendengar mereka, ketika mereka berapologetika. Ada Anthony Rogers juga, itu keren banget lah, pintar banget ya, dia dianggap sebagai beast lah, monsternya dalam berapologetika. Nah, jadi saya mendengarkan mereka. Jadi perlu juga kita mendengar sebanyak mungkin perdebatan yang ada. Misalnya ada kasus apa yang kita anggap sulit banget, coba kita dengar jawaban dari apologet itu ketika menjawab pertanyaan itu seperti apa. Nah, jam terbang ini perlu kita tingkatkan, kita biasakan. Lalu mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Ini nggak kalah penting. Jadi ketika kita diberikan pertanyaan, pastikan bahwa kita sudah punya jawaban yang tepat, jawaban yang jitu, dan bukan hanya punya jawabannya, tapi mengartikulasikan, mengkomunikasikan jawaban kita dengan baik kepada si penanya dengan banyak cara, menggunakan analogi atau metode, atau kalaupun itu sesuatu yang bersifat ilmiah, sertakan banyak data. Misalnya kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus, kita bukan hanya bisa membuktikan Yesus itu bangkit secara teologis, tapi juga secara filosofis atau secara logis, dan juga secara historis, bahwa kita punya banyak sekali data sehingga jawaban kita sangat meyakinkan
bukan hanya meyakinkan tapi sangat meyakinkan, dan akhirnya menggiring orang pada satu kesimpulan, oh iya, gak mungkin Yesus tidak bangkit, dia pasti bangkit gitu loh. Karena apa? Bukan hanya teman, lawan juga mengakui kebenaran dari peristiwa kebangkitan Yesus. Ini kan luar biasa gitu loh. Jadi kalau kita punya jawaban yang bersifat ilmiah, pastikan kita punya banyak data, sampai lawan dalam tanda petik ya gak punya argumentasi lagi untuk mengencounter kita atau melawan kita. Lalu menyampaikan Injil dengan utuh. Menyampaikan Injil dengan utuh dalam pengertian kita harus melihat keutuhan dari Alkitab. Alkitab itu bukan hanya sola scriptura tapi tota scriptura. Jadi bagaimana kita melihat benang merahnya secara utuh. Misalnya kalau kita bicara tentang keselamatan, kan gak ujuk-ujuk Yesus mati. Rencana keselamatan itu kan sudah disampaikan oleh Allah melalui perjanjian lama, melalui kebenaran, melalui peristiwa-peristiwa, melalui tipologi, dan masih banyak lagi. Dimulai dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang disebut dengan proto-evangelium oleh Irenaeus pada abad yang kedua, bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Jadi Allah bukan hanya sekedar menyampaikan pesan keselamatan, ide keselamatan, tapi caranya, bahwa akan ada seorang yang akan dilahirkan dan akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan menginjak tumitnya. Jadi ada kesengsaraan yang akan dialami oleh sang penyelamat itu, oleh juru selamat itu. Nah, yang terakhir, terus berlatih. Terus berlatih. Tidak boleh sekalipun kita sudah punya jam terbang tinggi, lalu merasa nggak perlu lagi berlatih. Sampai sekarang ini saya masih terus berlatih, Pak Gem, menjadi seorang speaker yang baik dari sisi pengkhotbah dan menjadi seorang apologet yang baik. Bagaimana dalam berdebat itu ya kita melatih diri kita sehingga menjadi orang yang betul-betul good communicator gitu loh. Komunikator yang baik sekali, penyampai informasi yang baik sekali, menyampaikan pengetahuan yang dalam dengan articulate yang baik dan lain sebagainya macamnya. Jadi terus berlatih, nggak pernah merasa puas. Tapi kalau dari tadi yang Pastor Robson jelaskan terkesan ya, kayak apologet itu buat orang-orang yang siap berdebat nih. Nah sekarang kalau teman-teman yang di rumah yang menyaksikan ini, ya saya mah nggak mau debat, jadi saya nggak usah dong belajar apologet. Oke. Belajar apologetika, misalnya begini, saya kan pernah buat room untuk kelas apologetika melalui Zoom pada waktu zaman-zaman COVID secara khusus. Itu banyak orang yang datang di room itu gitu loh. 80-an lah kurang lebih. Itu dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk usianya. Ada yang muda banget, ada yang tua banget gitu loh. Benefitnya apa? Salah satunya adalah mereka yang hadir itu akhirnya memahami apa yang mereka imani. Paling tidak itu Pak Gem. Iya. Dengan belajar apologetika. Misalnya kan ada beberapa materi yang saya bagikan, soteriologi misalnya, doktrin tentang keselamatan. Itu kan kita bahas kejatuhan, bagaimana garis benang panjangnya untuk sampai Yesus hadir, ya kan? Kenapa sampai harus Yesus yang menyelamatkan setiap kita? Mengapa harus dengan cara mati dia menyelamatkan setiap kita? Itu kan butuh penjelasan. Dan itu kan bisa kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya. Nah, gak sedikit di antara mereka yang merasa bahwa mereka pada akhirnya baru tahu tentang semuanya itu setelah ikut kelas ini gitu loh. Nah, paling tidak itu benefitnya, ya kan? Di usia tua mereka, meskipun sudah tua, paling tidak di usia tua mereka pada akhirnya ngerti gitu loh. Nah, tidak sedikit di antaranya adalah para apologet muda yang punya gitu loh rasa ketertarikan yang tinggi, antusias yang tinggi, belajar apologetika. Nah, nggak sedikit di antara mereka makin matang persiapannya dengan mengikuti kelas itu. Jadi paling tidak dengan ikut kelas apologetika, orang bisa memahami apa yang mereka imani. Dan apa juga bisa menjelaskan kepada temannya, kepada saudaranya ketika iman Kristen ditanyakan ya. Iya. Nah, kalau untuk Pastor Robson, apa sih boleh nggak kita diskusikan satu contoh apa sih yang paling banyak disalahpahami selama Pastor Robson diskusi apologetika? Apa sih iman Kristen yang paling banyak ditanyakan dan disalahpahami? Nggak bisa dipungkiri tentang kristologi sih, ketuhanan Yesus. Bagaimana manusia jadi Tuhan? Ya, bagaimana manusia jadi Tuhan? Iya, itu kan cuma manusia. Iya. Contoh begini ya,
bagaimana mungkin gitu loh manusia jadi Tuhan? Itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Kamu menuhankan manusia, manusia ya? gitu loh. Seperti tadi kan Pak Gem. Ya, mungkin dia cuma nabi, kamu anggap dia Tuhan. Nah, ini kan suatu kesalahpahaman yang fatal bagi kita. Ya, oke, coba. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Contoh bagaimana ketika kita berapologetika ya. Jadi yang pertama kita mau tegaskan bahwa kita nggak pernah mempertuhankan Yesus. Yesus itu memang adalah Tuhan. Dia memang adalah Allah. Dan yang kedua, dia bukan manusia yang jadi Tuhan, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Emang bisa Tuhan jadi manusia? Loh, Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau kamu menganggap tidak bisa, berarti kamu sedang menyangkali kemahakuasaan Tuhan. Jadi apapun Tuhan bisa loh, karena dia maha kuasa. Tapi pertanyaan yang tepat itu adalah, mengapa Tuhan jadi manusia? Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Lalu apakah ada bukti-bukti bahwa dia adalah Allah? Nah, masalahnya begini, kalau agama tetangga kita, karena memang di pikiran mereka itu Yesus itu manusia. Ketika mereka baca Alkitab pun, mereka cari ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus. Haus, lapar. Iya, haus, lapar, mati. Nah, bukan Allah dia. Ini jelas ini. Masa Allah mati. Masa Allah mati. Nah, sekarang pertanyaannya kalau diajukan sama kita, apakah kita menolak kemanusiaan Yesus? Tidak. Tetapi menyampaikan Yesus hanya sekedar manusia itu setengah kebenaran, dan setengah kebenaran bukan kebenaran, itu penyimpangan. Alkitab itu bukan hanya menyajikan tentang kemanusiaan Yesus, karakter kemanusiaannya, tapi juga karakter keilahiannya, which is dari sejak konsili Kalsedon secara khusus itu jelas kan ada dua natur dari Yesus yang diakui, bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Tetapi jangan sampai nanti berkesimpulan lagi nih, Yesus itu baru jadi Tuhan di Konsili Nisea misalnya, tahun 324. Ini orang yang buta sejarah. Dia punya mata tapi nggak melihat, dia punya otak tapi nggak dibuka. Jadi Konsili Nisea itu satu konsili yang dibuat bukan untuk mempertuhankan Yesus, tapi untuk melawan seorang yang bernama Arius yang menolak ketuhanan Yesus, yang sudah diyakini oleh gereja mula-mula dan para rasul. Seperti Thomas misalnya, Yohanes pasal 20-28, setelah melihat Yesus yang bangkit, lalu dia berkata apa? Ho Kriusmu kai ho Theosmu, ya Tuhanku ya Allahku. Lalu Yesus yang adalah Tuhan itu tidak menolak pengakuan dan penyembahan itu. Kalau memang dia bukan Tuhan, dia harus menolak. Ada nggak case-nya seseorang disembah tapi menolak pengakuan dan penyembahan itu? Ada dong, Bagam. Misalnya di Kisah Rasul pasal 14, di Iconium atau Derbe, Barnabas dan Paulus dianggap sebagai dewa Zeus dan Hermes. Ini Hermes bukan tas ya, tapi dewa. Nah, mereka melakukan apa? Mereka mengoyakkan bajunya dan menolak pengakuan itu. Lalu ada Petrus di Kisah Rasul pasal 10, disembah oleh Cornelius. Petrus menolak penyembahan itu, pengakuan itu. Lalu ada malaikat disembah oleh Yohanes di kitab Wahyu. Malaikat itu menolak pengakuan itu dengan berkata apa? Jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi ada satu pribadi yang ketika disembah sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia tidak menolak. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah. Apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lalu apakah ada karya-karya ilahi yang pernah Yesus lakukan yang dicatat oleh Alkitab? Oh, banyak. Yesus mengampuni dosa, Pagem. Markus pasal 2 ayat 7-10, dia berkata apa? Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tapi kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa mengklaim. Masalahnya Yesus bukan hanya mengklaim, dia menyembuhkan orang sakit itu, orang lumpuh itu. Kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari klaim Yesus bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Apakah Alkitab juga mencatat karakteristik keilahiannya, sifat-sifatnya? Oh iya, dia mengakui bahwa dia kekal. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku ada, present yang digunakan. Aku ada, ego emi, artinya tidak pernah Yesus tidak ada, dia selalu ada. Jarak Abraham dengan Yesus dengan Abraham berapa tahun? 2000 tahun jaraknya. Hanya ada satu cara untuk kita bisa memahami pernyataan Yesus itu, dengan menerima praeksistensinya, kekekalannya. Dia kekal adanya, sehingga nggak heran kalau Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Di ayat 56, 57 mereka marah.
belum sampai 50 tahun umurmu sudah mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, memang aneh pada akhirnya. Tapi nggak aneh kalau kita memandang meyakini bahwa Yesus itu kekal, mengakui praeksistensinya. Di ayat 56-nya Yesus berkata begini, Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita. Pertanyaannya, di mana dan kapan Abraham melihat hari Yesus dan ia bersuka cita? Di Tarbantin, Kejadian 18. Di Tarbantin di Mamre, bukan Tamrin ya, Tarbantin. Tamrin Mall. Mamre, ada 3 orang. Satu di antaranya adalah Yesus yang nanti diidentifikasi sebagai Yahweh di Kejadian 19 ayat 24. Di Matius 12, Yesus ditekankan lebih besar daripada Salomo. Yesus lebih besar ya daripada Musa dan semua tokoh perjanjian lama. Dan dia berkata apa? Di ayat 6 dan 8 Pagem. Dia mengidentifikasi dirinya lebih besar daripada bait suci Allah. Siapa yang lebih besar daripada bait suci Allah kalau bukan Allah itu sendiri? Nggak ada. Ayat yang ke-8 dia berkata apa? Dia Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat adalah Yahweh, adalah Allah, dan dia mengklaimnya. Tapi pertanyaannya, nggak pernah Yesus secara langsung berkata akulah Allah, sembahlah aku. Pak Prabowo yang adalah presiden kita, nggak perlu dia mengakui dirinya presiden dulu. Aku presiden ya sebelum melakukan reshuffle. Dengan dia melakukan reshuffle, kita udah pasti tahu, udah pasti dia presiden. Yang pakai RI 1 nggak perlu dia teriak-teriak setiap kali lagi di luar. Aku RI 1, aku presiden. Dengan dia pakai RI 1, udah nggak mungkin saya. Kalau saya pakai udah lain ceritanya. Udah pasti Pak Prabowo yang adalah presiden. Jadi jangan kita sampai terjebak seakan-akan Yesus jadi tidak Tuhan kalau dia tidak ngomong secara langsung. Dengan semua ya pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus, kita dapat menyimpulkan dia nggak mungkin hanya manusia biasa. Saya tertarik dengan kesimpulan C.S. Lewis Pagem. Ada 3. Yesus itu nabi, atau orang Yesus itu adalah Allah, atau orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Kalau nabi, di mana nabi yang mengklaim bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada. Di mana ada nabi yang berkata aku berkuasa untuk mengampuni dosa? Tidak ada. Di mana nabi yang berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum dia ada, dia sudah ada. Bahkan sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Dia bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada, tapi bahkan dia mengklaim dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa, which is dalam Yesaya pasal 42 dan Yesaya pasal 48 ditekankan di sana bahwa Allah tidak berbagian kemuliaan dengan patung, dengan siapapun. Kemuliaan Allah hanya ada pada Allah. Nah, kalau sampai Yesus mengklaim bahwa kemuliaan Allah ada pada dirinya, siapa Yesus? Dia pasti Allah. Gitu, Pak. Oke. Nah, kita play role nih ya. Oke. Cerita saya yang jadi penanya nih. Oke. Oke, iya, tapi kalau tadi kan dikatakan Pastor Robson bilang kenapa Tuhan harus jadi manusia? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Ya, tapi kan orang bilang kok ribet banget sih mau mengampuni, harus mati di kayu salib segala, harus turun, dimaafin aja langsung. Kalau mau ampunin mah ampunin aja gitu loh. Karena konsep semua kepercayaan kan kalau Tuhan mengampuni ya mengampuni begitu saja, ngapain pakai turun, pakai disalib, mati segala. Keren banget ini. Oke. Karena yang punya konsep ini kan cuman kekristenan. Yes. Kalau konsep yang lain minta ampun aja sama Tuhan, nanti Tuhan juga mengampuni langsung. Oke. Ini Allah itu punya role dalam dirinya, ada tatanan dalam dirinya. Allah itu punya banyak sifat. Jadi dalam memahami sesuatu atau membangun doktrin, nggak boleh kita hanya memandang pada satu sifat Allah saja, bergantung pada satu sifat Allah saja. Allah itu maha kuasa, yes. Tapi Allah itu bukan hanya maha kuasa, dia maha bijaksana, dia maha adil, dia maha kasih. Nah, kalau kita mengakui dia itu adalah pribadi yang bukan hanya maha kuasa tapi maha kasih, maha adil, maha bijaksana, dan dia sempurna karakternya atau integritasnya. Pertanyaannya, ketika dia sampaikan dalam Kejadian pasal yang kedua, pada waktu kau makannya kamu mati. Lalu manusia dalam Kejadian pasal 3 melanggar perintah Allah, manusia memakan buah itu, mati kan. Lalu ketika dia berinisiatif untuk mau menyelamatkan umat manusia, pertanyaannya, ada konsekuensinya kan? Ada konsekuensinya. Nah, ketika Allah berinisiatif untuk mau menyelamatkan umat manusia, maka dia tidak bisa lari
dari konsekuensi yang ada. Kalau sampai Allah yang mau menyelamatkan itu lari dari konsekuensi yang ada, dia nggak berintegritas. Dia nggak berintegritas, dia bukan Allah. Makanya dalam memahami cara Allah menyelamatkan kita, kita harus melihat keutuhan Allah, bukan hanya dia maha kuasa, tapi dia juga berintegritas, integritas sempurna, karakternya itu sempurna. Kalau sampai dengan begitu saja dia menghilangkan konsekuensi dosa itu, berarti dia tidak berintegritas. Jadi justru karya salib adalah karya yang sempurna dari Allah dalam menyelamatkan setiap kita. Karena salib itu memadukan semua sifat-sifat Allah. Karena Allah itu maha adil, maka dia harus menghukum manusia. Karena dia maha kasih, maka dia harus mengampuni manusia. Pertanyaannya, bagaimana di satu sisi karena dia maha adil dia harus menghukum, di satu sisi dia maha kasih dia harus mengampuni. Sarana salib adalah sarana sempurna bagi Allah untuk memadukan kedua sifat ini. Barang siapa yang percaya dia selamatkan, kasihnya dinyatakan, pengampunan dihadirkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia menyatakan keadilannya dengan dia menghukum. Itu adalah cara yang sempurna. Oke. Begitu, Pak Tom. Itu kan pertanyaan untuk yang mempertanyakan Oke. iman Kristen. Nah, tapi kan juga ada banyak yang ateis nih, yang nggak percaya Tuhan, atau yang agnostik, percaya Tuhan ada, tapi ya Tuhan nggak ada urusan lah sama saya. Kayaknya semua orang sebelum jadi ateis jadi jadi agnostik dulu deh. Lama-lama jadi ateis Ya. gitu. Jadi saudara, kalau ateis itu tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau agnostik itu percaya sih Tuhan ada, tapi nggak ada urusannya. Engkau di sana, aku di sini. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu orang tanya, kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan, kelaparan, semua? Kenapa Tuhan biarkan semua? Kenapa Tuhan kejam gitu? Nah, ini kita jawabnya gimana? Secara apologetik. Kenapa Tuhan kejam? Ya, terkesan kejam. Ya, ini kan ceritanya nih, saya lagi play role nih ya. Karena saya jadi orang yang nggak percaya. Ya paling gini, paling kita tanya dulu, kenapa dia menyimpulkan Allah itu kejam? Karena membiarkan penderitaan itu ada, membiarkan kesulitan itu ada. Terus dia mulai tunjukkan tuh, lihat tuh anak kecil yang kelaparan di Afrika, orang yang wah kisah-kisah tragis nih. Kenapa Tuhan biarkan? Dari Allah memberikan larangan kepada Adam untuk tidak makan buah itu, terlihat dengan jelas betapa Allah tidak menginginkan manusia itu menderita. Poinnya yang pertama-tama nggak bisa dipungkiri, dosa adalah penyebab dari semua penderitaan yang ada, kehancuran yang ada, bencana yang ada. Kalau seandainya pada waktu itu manusia menuruti perintah Allah dan masih sama konteksnya sampai sekarang, manusia tidak perlu mengalami penderitaan atau kebinasaan. Jadi kalau kita merunut, ya kan sebab akibat, apa yang membuat gitu loh, apa yang menyebabkan manusia menderita? Manusia yang tidak taat, yaitu Adam dan Hawa. Ketidaktaatan mereka melahirkan penderitaan. Jadi clear ya, ini penderitaan bukan Allah yang ciptakan. Nggak ada, sama sekali nggak ada sedikit pun dalam diri Allah sesuatu yang buruk. Tidak ada rancangan yang buruk kata kitab Yeremia. Dalam diri Allah selalu hal yang baik yang Allah rancangkan bagi setiap kita. Even ketika kita telah jatuh, tetap sesuatu yang baik kita lihat lahir dari Allah. Ada kerinduan, keinginan untuk Allah mau menyelamatkan kita. Penderitaan itu justru lahir karena ketidaktaatan manusia. Iya. Sejak awal. Nah sebenarnya ini sama kayak. Tambah Bagem. Iya. Penderitaan itu lahir dari ketidaktaatan manusia, dan penderitaan itu adalah sesuatu yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebaikannya. Iya, oke. Nah ini berarti sama aja. Saya tuh suka bilang gini, Pastor Robson ya. Kalau kita lihat kitab Kejadian ya, Allah kan tidak menciptakan gelap. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, jelas di situ bumi itu tohu bohu kosyek ya, belum berbentuk Dan kosong dan gelap gulita. Nah, gelap ini kan bukan sesuatu loh yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan adalah terang kan. Jadilah terang. Alkitab tidak pernah mencatat jadilah gelap. Ya. Nah, jadi gelap itu adalah satu akibat dari tidak adanya terang. Ya. Yang Tuhan ciptakan terang jelas. Ketika terang itu absen, terang itu nggak ada, kegelapan itu otomatis ada. Nah ini sama halnya. Penderitaan itu bukan ciptaan Allah. Ketika manusia memberontak kepada Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, penderitaan itu adalah menjadi sebuah akibat. Ya. Dan menariknya, what's next gitu loh. Ketika penderitaan sudah hadir, what's next gitu loh. Bagaimana pada akhirnya kita memandang penderitaan sebagai orang percaya?
Jadi kita tidak lagi serta-merta memandang penderitaan itu karena kutuk, karena dosa. Tapi tidak jarang Allah menyatakan kemuliaannya lewat penderitaan. Sebagai orang percaya, kita harus punya cara pandang yang benar. Setiap penderitaan mengarahkan kita kepada tujuan yang mulia, yaitu menjadi seperti Yesus. Karena Yesus kita justru menyatakan kebaikan terbesar lewat penderitaan yang dia alami, yang dia pikul pada waktu itu. Jadi belajarlah dari Yesus. Ya, kita pada akhirnya bisa melihat kebaikan Allah yang begitu besar dalam hidup kita lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang diizinkan terjadi. Tujuan Tuhan mengizinkan satu penderitaan dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru sebaliknya untuk kita menunjukkan kualitas kita, iman kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Gitu Bagam. Oke. Siap. Luar biasa. Apalagi Bagam. Kira-kira ada apa lagi nih yang paling sering disalahpahami atau yang paling sering ditanyakan? Iya, kalau gini. Itu orang Kristen cuma dibohongin sama Paulus katanya. Ya kan ya. Ini kan paling banyak kan. Iya. Itu yang bikin agama Kristen tuh Paulus tuh. Menciptakan ketuhanan Yesus. Allah itu Tritunggal itu hasil pemikiran Paulus. Gimana tuh? Oke, gampang, sederhana banget sebenarnya. Gini, mereka itu kayak seakan-akan ya menganggap Yesus itu Tuhan, Allah itu Tritunggal hanya dari pemikiran atau surat-suratnya Paulus. Which is yang mana kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus juga disampaikan oleh para rasul lainnya, oleh Matius, Markus, Lukas, gitu loh, dan rasul-rasul yang lainnya, Yohanes. Clear gitu loh, bukan hanya di surat-surat Paulus aja kita bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, Allah itu Tritunggal, tapi juga di semua kitab atau Injil yang lainnya. Jadi nggak bisa kita mengatakan ya bahwa Paulus lah yang menciptakan kekristenan, Paulus lah yang menciptakan ketuhanan Yesus, Paulus lah yang menciptakan ketritunggalan Allah. Misalnya bisa nggak kita pakai ayat dari Matius, Markus, Lukas atau Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah? Gampang. Yohanes misalnya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Allah, ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya, firman itu menjadi daging. Ya kan, sak egeneto, menjadi manusia. Menjadi sama dengan kita. Ayat 1 sampai 3 dari Yohanes 1 itu dikatakan bahwa Yesus itu menciptakan, menjadikan segala sesuatunya, tidak ada yang jadi tanpa Dia. Dan masih banyak lagi gitu loh pembuktian yang bisa kita berikan bahwa bukan Paulus sendiri gitu loh yang meyakini Yesus itu Allah, meyakini Allah itu Tritunggal, tapi semuanya bertaburan ayat-ayatnya. Cuman kita nggak punya waktu aja untuk menjelaskannya secara panjang lebar. Nah, sebagai penutup ya dalam diskusi apologetika ini ya, saya mau kembali ke ayat 1 Petrus 3 ayat 15 yang kita baca tadi. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini diawali dengan kata ini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena ini hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini saya lihat jelas, kalau dari tadi kita banyak berdiskusi tentang apologetika adalah pembelaan pemahaman. Tapi rupanya kalau kita perhatikan ya, diawali dengan kuduskanlah Kristus dalam hatimu, orang meminta pertanggungan jawab, dan kita harus punya hidup yang saleh. Berarti pertanggungan jawab ini juga harus melalui kehidupan kita. Ya. Jadi berapologet ini bukan hanya tanggung jawab pemahaman, bisa menjelaskan, bisa memaparkan, tetapi kita harus bilang sama teman-teman semua, apologet ini juga hidup kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai dan kita beritakan. Ini yang berat ini. Ya, jadi saudara, ini bukan soal kognitif doang ya. Tapi gimana hidup kita juga mempertanggungjawabkan loh. Memang paling susah itu ya, menghidupi apa yang kita katakan, mengatakan apa yang kita hidupi. Nah ini bagian dari apologetika ini. Iya dong. Iya. Jadi jadilah orang Kristen yang bukan hanya sekedar dalam wawasannya, pengetahuannya,
tapi nggak punya spirit untuk menghidupinya, bahaya. Nanti kita jadi orang Kristen yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Wah, itu dia. Jadi tunjukkanlah keindahan Kristus itu bukan hanya lewat uraian kata, lewat penjelasan yang meyakinkan, tapi lewat kehidupan kita yang indah, yang mana orang tergugah, orang tersentuh lewat kebaikan kita. Ya. Waktu kita disakiti, kita baik terhadap seseorang, tapi nggak kunjung dia berubah, malah kita difitnah, kita diomongin, kita dijatuhkan. Disinilah Kristus itu, ya, Christ-like itu, ya, hidup yang serupa dengan Kristus itu kita tunjukkan gitu loh. Dimana nggak berubah natur kita sebagai orang baik meskipun, ya, orang tidak membalas kebaikan kita. It's okay, gitu loh. Meskipun terasa sakit rasanya, tapi paling tidak pada akhirnya orang mempermuliakan Kristus, orang bisa melihat Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Itu kan keindahan. Jadi keindahan itu bukan hanya sekedar lewat jawaban yang luar biasa. Cuma dikagum, pinter lu. Pinter banget ini gitu loh. Iya. Tapi untuk apalah pada akhirnya kita hanya jadi orang pintar, tapi hidup kita nggak jadi berkat gitu loh. Hidup kita itu nggak memberkati orang lain. Gitu Pak. Ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, berapologetika adalah sesuatu yang indah. Apologetika itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Alkitabiah. Karena alkitabiah, maka kita jangan alergi dengannya. Tetapi ingatlah, ketika kita melakukannya, lakukanlah dengan kasih. Karena Allah kita adalah kasih, maka kita harus memberikan, ya, cerminan yang baik kepada setiap orang. Ya, karena dengan sikap kita, dengan apologetika kita, biarlah orang melihat Kristus. Gitu Pak. Kalau dari saya, kebenaran itu harus komplit nih. Pastor Robson, ketika kita memberi pertanggungan jawab tentang pemahaman, ortodoksi kita benar. Ya. Tapi lewat hidup, ortopraksis kita benar. Wow, keren. Iya dong. Ya kan? Lalu juga motif kita, Ya. ortopati kita benar. Wow, keren. Dan yang terakhir, pusat penyembahan kita juga harus benar. Ortolatri kita benar. Ya. Jadi semuanya ini harus satu paket. Ya. Jangan kuat di ortodoksi, tapi ortopraksisnya nggak ada. Nanti Tuhan Yesus mengecam seperti mengecam orang Farisi. Kamu dengarkan ajarannya, tapi jangan kamu ikuti hidupnya. Ya. Iya. Atau cuman ada yang ekstrim kedua. Yang penting kelakuan, gue mah nggak mau tau ajaran. Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang Samaria. Ya. Yang berkali-kali ortopraksisnya dipuji, tetapi ortodoksinya dicela juga sama Tuhan Yesus. Kalau dalam kitab Roma, mereka giat akan Allah, tetapi mereka mendirikan kebenaran sendiri. Karena ada ortopraksis tapi nggak ada ortodoksi. Ya. Nah, jadi kita mesti balance lah dalam apa semua hal. Thank you Pastor Robson. Siap, Pak. Buat diskusi yang menarik pada malam hari ini. Thank you so much. Yes. Saudara, minggu depan saya mau ngobrol sama Ibu Rita Wahyu, sama Pastor Rudi juga. Beliau sudah confirm bisa hadir. Kita mau ngobrol tentang hot topic yang saudara sudah pasti tahu hari-hari ini, yaitu tentang penyalipan Yesus itu rencana iblis atau rencana setan. Rencana iblis atau rencana Bapa, ya, atau rencana Allah. Jadi sampai jumpa di We Talk minggu depan, hanya di We Talk, no I but we, let's talk together. God bless you.